warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, gimana nih kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat ya. Kali ini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi tentang pembuatan keputusan taktis dan penetapan harga. Sebelumnya kita perkenalan dulu, jadi nama saya Angelina Cynthia Dewi dengan NIM 1135, teman-teman bisa panggil saya Cynthia. Oke, jadi saya akan menyampaikan subbab pertama dari 5 subbab yang ada dalam materi ini. Subbab pertama yaitu pengertian pembuatan keputusan taktis. Kita langsung saja ke materinya. Baik, subbab pertama yang akan dibahas yaitu pengertian pembuatan keputusan taktis. Akan ada 3 poin yang akan saya sampaikan, yaitu pertama model pembuatan keputusan taktis, kedua definisi biaya relevan, dan ketiga etika dalam pembuatan keputusan taktis ini. Sebelum kita membahas poin-poin tersebut, kita tentu harus tahu nih apa itu pembuatan keputusan taktis. Jadi, pembuatan keputusan taktis atau tactical decision making adalah pengambilan keputusan yang terdiri atas pemilihan di antara berbagai alternatif yang ada dengan mempertimbangkan waktu yang segera dan tinjauan yang terbatas. Contohnya, misalkan suatu perusahaan sedang mempertimbangkan nih mau memproduksi suatu komponen daripada membelinya dari pemasoknya. Nah, tujuannya untuk menekan biaya pembuatan produk utama dengan sesegera mungkin. Namun yang perlu diperhatikan dari segala keputusan taktis ini yaitu tujuan keseluruhan dari pembuatan keputusan strategis atau strategic decision making. Jadi yang dimaksud itu memilih di antara beberapa strategi alternatif sehingga keunggulan kompetitif jangka panjang itu dapat tercapai. Poin pertama yang akan saya sampaikan yaitu model pengambilan keputusan taktis. Model keputusan atau decision making ini merupakan serangkaian prosedur yang harus dijalankan atau diikuti untuk kita mendapatkan sebuah keputusan. Lalu bagaimana cara membuat keputusan taktis yang baik? Di sini ada tabel yang menggambarkan model pengambilan keputusan sederhana. Ada 6 langkah yang direkomendasikan sebagai berikut. Kita mengambil contoh kasus titular products ya. Jadi langkah pertama adalah mengidentifikasi masalah, artinya kenali dan tetapkan masalah yang ada. Misalkan semua anggota tim di Tidwell itu menyadari bahwa kebutuhan tambahan ruangan untuk gudang, kantor, dan produksi. Jadi masalah utamanya bisa disimpulkan adalah kekurangan kapasitas gudang dan produksi. Lalu langkah kedua adalah mengidentifikasi alternatif. Jadi identifikasi setiap alternatif sebagai solusi yang layak atas masalah tadi, yaitu kekurangan tadi. Dan berdasarkan tabel tersebut terlihat beberapa solusi alternatif yang akan dipilih oleh Tidwell. Jadi pertama membangun fasilitas baru supaya dengan begitu kapasitasnya bisa cukup untuk mengatasi kebutuhan saat ini dan yang dapat diperkirakan juga. Lalu kedua ada menyewa fasilitas yang lebih besar. Ketiga bisa menyewa fasilitas tambahan yang mirip dengan yang ada atau yang sudah dipunyai perusahaan saat ini. Yang keempat menyewa gudang tambahan yang akan dimanfaatkan sebagai gudang yang bisa menyediakan ruangan untuk ekspansi produksi. Lalu kelima ada membelikan komponen dan mengosongkan gudang. Dari langkah-langkah di atas tadi, perusahaan harus mengeliminasi alternatif-alternatif yang tidak layak. Lalu perusahaan bisa memutuskan alternatif keempat dan kelima itu layak karena keduanya berada dalam garis kendala biaya dan resiko serta menyediakan kebutuhan ruangan bagi perusahaan. Sedangkan alternatif lain itu tidak memasuki kriteria karena mengandung banyak risiko pada tahapan perkembangan perusahaan saat ini. Oke, langkah ketiga yaitu mengidentifikasi biaya dan manfaat yang berkaitan dengan alternatif-alternatif tadi. Jadi artinya kita perlu mengklasifikasikan nih biaya dan manfaatnya itu relevan atau tidak, lalu mengeliminasi yang menurut kita tidak relevan. Jadi pertimbangan-pertimbangan yang ada tadi. Jadi kalau misalkan di alternatif keempat, misalkan Tidwell Products ini sudah menetapkan biaya produksi variabel sebesar 345.000. Lalu untuk mengatasi masalah ruangan yang dilakukan secara internal, Tidwell itu menemukan gudang yang akan disewa. Jadi sebesar 135.000 per tahun. Untuk alternatif kelima adalah membeli komponen secara eksternal dan masih menggunakan ruangan produksi yang akan dikosongkan oleh Tidwell. Jadi pemasok luar itu sudah menawarkan akan memasok ke Tidwell dan menyukupi jumlahnya dengan harga 460.000 per tahunnya.
Lalu langkah keempat adalah membandingkan biaya dan manfaat tadi yang relevan itu untuk setiap alternatif. Seperti yang kita tahu, kalau alternatif 4 itu tadi kan memproduksi secara internal dan menyewa ruangan seharga 480.000, sedangkan alternatif 5 itu membeli dari luar dan memanfaatkan ruangan sendiri, membutuhkan biaya itu sekitar 460.000. Dengan begitu, perbedaannya atau different cost itu sekitar 20.000 dengan alternatif 5 yang lebih unggul. Selanjutnya adalah langkah kelima, yaitu menilai faktor-faktor kualitatif. Jadi faktor-faktor kualitatif itu apa? Faktor-faktor kualitatif itu merupakan faktor yang sulit dinyatakan dalam angka. Sebagai contohnya nih, dalam keputusan memproduksi atau membeli yang dihadapi Tidwal produk, kemungkinan besar akan lebih memperhatikan pertimbangan kualitatif seperti kualitas tangkai dan packing yang dibeli secara eksternal, keandalan sumber pasokan, ekspektasi Tidwal, lalu stabilitas harga selama beberapa tahun akan datang, terus juga hubungan ketenaga kerjaan, citra masyarakat, dan masih banyak lagi lah. Selanjutnya, angka ke-6 adalah membuat keputusan dengan segala pertimbangan yang ada, alternatif-alternatif tadi, terus melihat manfaat gitu ya. Keputusan yang dibuat itu sesuai dengan biaya manfaat yang relevan untuk faktor kualitatif yang sudah dipertimbangkan. Berdasarkan selisih biaya tadi dari kedua alternatif yang relatif kecil dan bebannya dari Tidwal Products ini menjamin kualitas serta pembekerjaan itu secara penuh. Maka diputuskan untuk membuat batang dan alat pengukur itu secara internal serta menyewa gudang sendiri. Poin yang kedua yang akan kita bahas adalah definisi biaya relevan. Jadi biaya relevan atau relevan cost ini merupakan biaya masa depan yang berbeda pada setiap alternatif. Semua keputusan itu kan berhubungan dengan masa depan ya. Jadi kalau biaya masa depan ini yang paling sesuai dan dapat menjadi relevan dengan keputusan. Ada ilustrasi untuk biaya relevan. Jadi dijelaskan bahwa biaya tenaga kerja langsung itu digunakan untuk memproduksi barang dan alat pengukur tadi di Tidwal Products. Menurut volume normal itu adalah 150.000. Namun apakah jumlahnya berbeda di antara kedua alternatif, antara kita tadi membeli dari pemasok eksternal atau kita memproduksi secara internal sendiri? Kalau pemakaian tenaga kerja langsung ini dapat dieliminasi. Misalkan biaya tenaga kerja langsung akhirnya untuk alternatif memproduksi sendiri akan ada 150.000, sedangkan untuk alternatif membeli produk tadinya tidak ada biaya ini, jadi biayanya Rp0. Oleh karena itu, kenapa biaya ini termasuk biaya relevan gitu? Karena dalam memproduksi suatu barang tentunya kita menggunakan tenaga kerja langsung yang harus dibayar kan. Jadi kalau kita tidak memproduksi suatu barang, maka biaya tenaga kerja langsung ini tentu tidak akan muncul. Selain itu, ada contoh biaya yang bukan biaya relevan, misalkan biaya penyusutan. Nah, penyusutan ini kan suatu alokasi yang harus dikeluarkan kan. Jadi penyusutan ini merupakan biaya tertanam yang tidak dipengaruhi oleh tindakan apapun di masa depan. Jadi alternatif apapun yang dipilih oleh perusahaan dalam mengambil keputusan tidak akan mempengaruhi biaya penyusutan karena sudah ditentukan dari awal bahwa nominalnya setiap tahunnya akan tetap sama gitu. Maka dari itu biaya penyusutan ini bukanlah biaya relevan. Poin ketiga yang akan kita bahas adalah etika dalam pengambilan keputusan taktis. Jadi dalam mengambil keputusan taktis, hal yang berhubungan dengan masalah etika serta pengorbanan sasaran jangka panjang untuk hasil jangka pendek ini perlu mendapatkan perhatian lebih ketika kita akan membuat suatu keputusan. Jadi selain keputusan yang memiliki gambaran langsung atau sasaran yang terbatas tadi, artinya hanya dalam pikiran saja, kita tuh ketika mengambil keputusan juga harus selalu mempertahankan kerangka kerja etis kita sebagai seorang akuntan. Jadi
Sebagai contohnya, kita mem-PHK karyawan untuk menaikkan laba perusahaan dalam jangka pendek kan. Namun itu tuh bukan sepenuhnya keputusan taktis sebenarnya, karena manfaatnya untuk menaikkan laba jangka pendek ini akan merugikan banyak pihak dan tidak ada tanda-tanda bahwa keputusan tersebut itu akan mendukung sasaran strategis jangka panjang suatu perusahaan. Makanya keputusan tersebut dapat diragukan untuk menjadi sebuah keputusan taktis. Sekian presentasi dari saya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Nama saya Delta Wulandari Nur Pujining Tias, NIM 1908 10301111. Di sini saya akan membahas mengenai relevansi, perilaku biaya, dan model penggunaan sumber daya aktivitas. Sebagian besar perusahaan dalam membuat keputusan memerlukan analisis yang cukup rumit mengenai eksistensi tentang perilaku biaya. Pada biaya relevan menekankan tentang pentingnya biaya variabel dan biaya tetap yang digunakan oleh perusahaan dalam produksi. Biaya relevan membahas mengenai pertimbangan relevan atau tidaknya suatu permintaan dan penawaran terhadap alternatif yang mengakibatkan perubahan pengeluaran pada perusahaan. Model penggunaan sumber daya aktivitas terbagi atas 3 kategori sumber daya, yaitu sumber daya yang diperoleh karena digunakan dan diperlukan, yang kedua sumber daya yang diperoleh di muka dalam satu periode atau jangka pendek, yang ketiga adalah sumber daya yang diperoleh di muka dalam multiperiode atau jangka panjang. Yang pertama, kita akan membahas mengenai sumber daya yang diperoleh karena digunakan dan diperlukan. Sumber daya yang diperoleh karena digunakan dan diperlukan ini cenderung bersifat mudah dibeli dengan jumlah sesuai kebutuhan. Dalam model penggunaannya, sumber ini ketika suatu permintaan terhadap aktivitasnya berubah, maka perubahan biaya belanja sumber daya aktivitas akan relevan terhadap keputusan yang dituju. Biaya yang dikeluarkan biasanya disebut biaya variabel, yang dimana jumlah kebutuhan sumber dayanya setara dengan jumlah sumber daya yang ditawarkan. Seperti yang kita lihat pada tabel, yaitu penawaran sama dengan permintaan. Ketika biaya pengeluaran berubah diikuti dengan jumlah permintaan, maka akan relevan dan permintaan konstan atau tetap artinya tidak relevan. Contohnya, biaya yang dikeluarkan perusahaan ketika semula 10 juta naik menjadi 15 juta akan dikatakan relevan apabila perubahan biaya tersebut diikuti dengan jumlah permintaan yang naik. Namun akan dikatakan tidak relevan ketika jumlah permintaan yang diperoleh tetap atau konstan. Kemudian yang kedua adalah sumber daya yang diperoleh di muka dalam satu periode atau jangka pendek. Sumber daya yang diperoleh di muka dalam satu periode atau jangka pendek biasanya diperoleh melalui kontrak sebelum penggunaan sumber daya. Sumber daya ini sering berkaitan dengan gambaran pengeluaran tenaga kerja dan penggajian. Seperti yang kita lihat pada tabel, bahwa dalam sumber daya yang diperoleh di muka, penawaran dikurangi permintaan sama dengan kapasitas tidak terpakai. Contohnya, suatu perusahaan memiliki 10 mesin dengan total kapasitas 1000 jam operasi. Perusahaan menginginkan mesin dapat digunakan selama 900 jam, yang berarti 1000 dikurangi 900, kapasitas tidak terpakainya adalah 100 jam. Ketika perusahaan menerima pesanan khusus dan membutuhkan waktu produksi selama 50 jam, biaya ini akan dikatakan tidak relevan karena jumlah tambahan permintaannya lebih kecil dari kapasitas yang tidak terpakai oleh mesin, yaitu 50 jam lebih kecil dari 100 jam. Dan juga sebaliknya, ketika jumlah pesanan lebih besar dari kapasitas yang tidak terpakai, maka akan relevan dan pesanan tersebut dapat diterima oleh perusahaan. Begitu juga dengan jumlah permintaan yang turun secara terus-menerus atau permanen akan dikatakan relevan apabila diikuti dengan penurunan kapasitas, dan akan tidak relevan apabila tidak ada penurunan aktivitasnya sehingga jumlahnya turun namun biaya aktivitasnya tetap. Yang ketiga adalah sumber daya yang diperoleh di muka dalam beberapa periode atau multiperiode dalam jangka panjang. Sumber daya ini diperoleh melalui kontrak di awal untuk memenuhi kebutuhan produksi tanpa mengetahui terlebih dahulu tingkat sumber daya yang dibutuhkan. Contohnya adalah penyewaan atau pembelian gedung.
hampir sama dengan penilaian sumber daya jangka pendek. Namun pada sumber daya jangka panjang ini, ketika permintaan turun secara terus-menerus atau permanen, akan tetap dikatakan relevan karena hal tersebut tidak mempengaruhi biaya aktivitas yang per tahunnya tetap harus dibayar oleh perusahaan. Contohnya yaitu tadi sewa gedung. Karena sumber daya jangka panjang ini jarang atau bahkan tidak memengaruhi pengeluaran untuk membayar gedung, menjadikan hal ini tidak relevan ketika dimasukkan dalam faktor salah satu pengambilan keputusan taktis, sehingga penilaiannya akan lebih tepat dengan menggunakan model keputusan investasi. Halo teman-teman semua, saya Karisma Laras Dwi Sandia dengan NIM 190810301126. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai aplikasi biaya relevan. Nah, aplikasi biaya relevan memiliki 4 macam keputusan. Yang pertama yaitu keputusan untuk membuat atau membeli produk. Yang kedua yaitu keputusan untuk menghentikan atau mempertahankan produk. Yang ketiga yaitu keputusan untuk menerima atau menolak pesanan khusus. Dan yang terakhir yaitu keputusan untuk menjual atau memproses lebih lanjut. Nah, yang pertama yaitu keputusan untuk membuat atau membeli produk. Nah, manajer seringkali dihadapkan dalam keputusan apakah harus membuat sendiri atau membeli komponen-komponen yang digunakan dalam suatu proses produksi. Secara sederhana, perusahaan perlu mengidentifikasi biaya-biaya yang relevan, kemudian menjumlahkan dan kemudian dapat menetapkan pilihan dengan asumsi bahwa tidak ada masalah kualitatif. Nah, proses pengambilan keputusan untuk membuat atau membeli suatu produk harus memperhatikan pertimbangan-pertimbangan yang lain, yaitu seperti terdapat kapasitas yang masih menganggur, memiliki kemampuan untuk membuat produk sendiri, biaya tetap masih belum terserap secara penuh. Nah, di sini ada contoh ilustrasi, yaitu ketika suatu perusahaan memiliki data sebagai berikut dan perusahaan tersebut ingin memproduksi 10.000 produk. Nah, ketika seorang manajer ingin memutuskan untuk membuat sendiri produk atau membeli produk, maka harus dilakukan perhitungan seperti yang ada di slide, yaitu ketika membuat sendiri produk, maka biaya-biaya yang diperlukan yaitu sewa peralatan, bahan baku, overhead variabel, dan tenaga kerja langsung dengan total sebesar 45.000. Nah, ketika perusahaan ingin membeli produk, maka biaya-biaya yang dibutuhkan untuk membuat itu tidak ada. Nah, biaya yang diperlukan untuk membeli itu biaya pembelian dan biaya karyawan paruh waktu. Dengan total seperti yang ada pada slide yaitu 56.000. Maka dapat disimpulkan bahwa ketika perusahaan ingin membuat atau membeli produk, maka disarankan untuk membuat sendiri produk. Karena dilihat dari hasilnya, maka ketika perusahaan membuat sendiri produk, maka perusahaan menghemat 11.000 lebih rendah daripada ketika perusahaan memilih untuk membeli produk. Yang selanjutnya yaitu ada keputusan untuk mempertahankan atau menghentikan. Nah, keputusan ini dijadikan sebagai pengambilan keputusan ketika perusahaan menemukan gejala bahwa suatu departemen mengalami penjualan yang rendah atau bahkan mengalami kerugian. Nah, yang menjadi pertimbangan di sini yaitu biaya tetap. Nah, biaya tetap ada dua, yaitu biaya tetap terhindar dan biaya tetap tak terhindar. Biaya tetap terhindar yaitu biaya yang jika produknya dihapus atau diganti, maka biaya tersebut juga ikut terhapus. Nah, biaya tetap tak terhindar yaitu biaya yang jika suatu produknya dihapus atau diganti, maka biaya tersebut tidak ikut terhapus. Maka perusahaan masih akan membayar biaya tersebut. Nah, ketika perusahaan akan mengambil suatu keputusan apakah departemen tersebut akan dihapus atau diganti, maka perlu dilakukan perhitungan seperti contoh ilustrasi sebagai berikut. Nah, di sini suatu perusahaan memiliki beberapa produk seperti di atas. Departemen manakah yang mengalami kerugian? Dan ketika perusahaan mempunyai dua pilihan alternatif, yaitu untuk mempertahankan atau menghapus departemen tersebut, manakah yang harus dipilih oleh perusahaan? Nah, dalam
tabel diketahui bahwa hasil penjualan untuk pakaian wanita yaitu 124.000, biaya variabel dengan 80.000, biaya tetap terhindarkan dengan 15.000, dan biaya tetap tak terhindarkan dengan 10.000. Kemudian ada biaya pakaian pria yaitu hasil penjualannya 96.000, biaya variabel 75.000, biaya tetap terhindarkan 10.000, dan biaya tetap tak terhindarkan dengan 5.000. Kemudian dapat diketahui pada tabel juga yaitu untuk pakaian anak-anak hasil penjualannya 110.000, biaya variabel 85.000, biaya tetap terhindarkan 11.000, biaya tetap tak terhindarkan 9.000. Kemudian ada sepatu dan tas yaitu dengan hasil penjualan 75.000, biaya variabel 60.000, biaya tetap terhindarkan 10.000, dan biaya tetap tak terhindarkan 6.000. Nah, dapat diketahui di sini bahwa yang memiliki hasil penjualan paling rendah yaitu sepatu dan tas. Dan kemudian apakah perusahaan akan menghapus atau menghentikan beberapa departemen yang ada pada tabel tersebut? Maka diperlukan perhitungan sebagai berikut. Di dalam tabel diketahui bahwa untuk pakaian wanita hasil penjualannya yaitu 124.000 dikurangi dengan biaya variabel 80.000 menghasilkan margin kontribusi sebesar 48.000. Kemudian biaya tetap terhindarkan sebesar 15.000, biaya tetap tak terhindar sebesar 10.000 menghasilkan jumlah total biaya tetap yaitu 25.000. Kemudian margin kontribusi dikurangi dengan total biaya tetap menghasilkan total laba atau rugi sebesar 19.000. Nah, dapat diketahui bahwa pada pakaian wanita departemen ini tuh menghasilkan laba sebesar 19.000. Kemudian ada departemen pakaian pria. Nah, hasil penjualan dari departemen pakaian pria ini sebesar 96.000 dikurangi dengan biaya variabel sebesar 75.000, kemudian menghasilkan margin kontribusi sebesar 21.000. Kemudian ada biaya tetap terhindar sebesar 10.000, biaya tetap tak terhindar sebesar 5.000, kemudian menghasilkan total biaya tetap yaitu sebesar 15.000. Kemudian margin kontribusi sebesar 21.000 dikurangi dengan total biaya tetap 15.000 menghasilkan total laba atau rugi sebesar 6.000. Nah, dapat diketahui bahwa departemen pakaian pria tersebut menghasilkan laba sebesar 6.000. Kemudian untuk departemen pakaian anak-anak yaitu memiliki hasil penjualan sebesar 110.000, kemudian dikurangi dengan biaya variabel sebesar 85.000 menghasilkan margin kontribusi 25.000. Kemudian biaya tetap terhindar sebesar 11.000 ditambahkan dengan biaya tetap tak terhindar sebesar 9.000 menghasilkan total biaya tetap sebesar 20.000. Kemudian margin kontribusi 25.000 dikurangi dengan total biaya tetap 20.000 menghasilkan total laba atau rugi sebesar 5.000. Nah, dapat diketahui bahwa departemen pakaian anak-anak ini menghasilkan laba sebesar 5.000. Rugi sebesar 5.000. Nah, dapat diketahui bahwa departemen pakaian anak-anak ini menghasilkan laba sebesar 5.000. Kemudian di departemen terakhir yaitu sepatu dan tas memiliki hasil penjualan sebesar 75.000, kemudian dikurangi dengan biaya variabel sebesar 60.000 menghasilkan margin kontribusi 15.000. Kemudian untuk total biaya terhindar sebesar 10.000 dan biaya tetap tak terhindar sebesar 6.000, kemudian menghasilkan total biaya tetap sebesar 16.000. Kemudian margin kontribusi 15.000 dikurangi dengan total biaya tetap 16.000 menghasilkan total laba atau rugi 1.000. Nah, di sini dapat diketahui bahwa departemen sepatu dan tas memiliki kerugian sebesar 1.000. Lalu pertanyaannya, apakah dengan kerugian departemen sepatu dan tas sebesar 1.000, perusahaan akan menghentikan atau menghapus departemen tersebut? Nah, kita akan melakukan perhitungan untuk mengetahui apa yang harus dilakukan oleh perusahaan. Dalam tabel sebelumnya dilakukan total. Nah, lalu apakah perusahaan akan melakukan penghapusan atau
mempertahankan departemen sepatu dan tas jika departemen tersebut mengalami kerugian sebesar Rp1.000. Nah, untuk itu harus dilakukan perhitungan seperti yang ada di tabel, yaitu jika perusahaan mempertahankan departemen sepatu dan tas memiliki hasil penjualan sebesar Rp405.000, kemudian biaya variabelnya yaitu Rp300.000, kemudian menghasilkan margin kontribusi sebesar Rp105.000, kemudian biaya tetap terhindarkan untuk mempertahankan departemen sepatu dan tas sebesar Rp46.000, menghasilkan laba sebelum biaya tetap tak terhindarkan sebesar Rp59.000. Nah, kemudian bagaimana jika perusahaan memilih untuk menghapus departemen sepatu dan tas? Maka diketahui bahwa hasil penjualan untuk menghapus departemen sepatu dan tas yaitu sebesar Rp330.000, kemudian biaya variabelnya Rp240.000 dengan menghasilkan margin kontribusi sebesar Rp90.000. Biaya tetap terhindarkan untuk menghapus departemen sepatu dan tas yaitu Rp36.000, menghasilkan laba sebelum biaya tetap tak terhindarkan sebesar Rp54.000. Nah, dapat diketahui bahwa menghasilkan selisih sebesar Rp5.000. Dapat diketahui pada tabel, yaitu ketika perusahaan memilih untuk mempertahankan departemen sepatu dan tas dapat menghasilkan laba Rp5.000 lebih besar daripada untuk menghapus departemen sepatu dan tas. Nah, dapat kita simpulkan bahwa sebaiknya perusahaan tetap mempertahankan departemen sepatu dan tas. Mengapa? Karena meskipun penjualan departemen sepatu dan tas mengalami kerugian, namun tetap dapat meningkatkan laba sebesar Rp5.000 lebih besar. Namun, ketika perusahaan memilih untuk mempertahankan departemen tersebut, maka perusahaan harus melakukan upaya dan usaha untuk meningkatkan penjualan dari departemen tersebut sehingga tidak terus mengalami kerugian dan akan meningkatkan laba. Faktor penggunaan alternatif fasilitas pada hal ini yaitu dapat dipertimbangkan pada pekerja, kemudian desain ulang departemen sepatu dan tas untuk menarik minat pelanggan. Selanjutnya yaitu ketergantungan produk yang kita tutup dengan produk lainnya. Misalnya departemen sepatu dan tas memiliki hubungan atau keterkaitan dengan departemen lainnya, maka sebaiknya departemen sepatu dan tas tidak disarankan untuk ditutup dan tetap dipertahankan. Kemudian mempertahankan atau menghentikan produk dapat membawa dampak komplementer, yaitu akibat dari keputusan ini akan membawa dampak negatif. Tetapi keputusan tersebut dapat dianggap sebagai membawa keuntungan bagi perusahaan. Misalnya saja perusahaan terpaksa untuk mengurangi tenaga kerja. Namun dengan mengurangi tenaga kerja dapat meningkatkan laba dari suatu perusahaan. Keputusan yang ketiga yaitu menerima atau menolak pesanan khusus. Suatu perusahaan yang telah memproduksi suatu barang bisa juga menerima pesanan yang lain, asalkan sesuai dengan barang yang diproduksi sebelumnya dan tidak melebihi kapasitas produk yang sudah ditentukan. Nah, kapasitas produk yaitu kemampuan perusahaan dalam menghasilkan suatu produk dalam satu periode. Misalnya, suatu perusahaan memiliki kapasitas tiap bulannya yaitu 1000 unit. Ketika perusahaan tersebut menghasilkan produk sejumlah 1000, maka ketika ada pesanan khusus yang masuk, perusahaan akan secara otomatis menolaknya. Terkecuali jika perusahaan tersebut menghasilkan 800 produk, ketika ada pesanan khusus yang masuk sebesar 100 unit, perusahaan akan menerimanya dengan berbagai pertimbangan. Nah, untuk contoh ilustrasinya sebagai berikut. Diketahui PT Mutiara memiliki data sebagai berikut. Harga jual sebesar 3.500, biaya variabel per unit sebesar 2.000, biaya tetap 550.000, rata-rata produksi per tahun 5.000 unit, dan rata-rata biaya usaha 400.000 dengan kapasitas produksi per tahunnya 6.000 unit. Nah, ternyata perusahaan memiliki pesanan lagi sebanyak 500 unit produk dengan harga jual 2.700. Maka apa yang harus dilakukan oleh perusahaan? Nah, dapat diketahui bahwa harga jual pesanan khusus lebih rendah daripada harga jual produksi sebelumnya.
Maka yang harus dilakukan oleh perusahaan adalah melakukan perhitungan seperti contoh berikut ini. Ketika perusahaan menerima pesanan khusus tersebut, maka biaya produksi sebesar 17.500.000 dan biaya pesanannya sebesar 1.350.000 menghasilkan total penjualan sebesar 18.850.000. Ketika perusahaan menerima pesanan tersebut, biaya produksi sebesar 10 juta dan biaya pesanan sebesar 1 juta menghasilkan total biaya variabel sebesar 11 juta. Maka margin kontribusinya yaitu total penjualan dikurangi dengan total biaya variabel menghasilkan 7.850.000. Kemudian biaya tetapnya yaitu 550.000 menghasilkan laba sebesar 7.300.000 rupiah. Beda lagi ketika perusahaan memutuskan untuk menolak pesanan khusus tersebut, maka dapat diketahui perhitungannya sebagai berikut. Biaya produksi sebesar 17.500.000 menghasilkan total penjualan sebesar 17.500.000. Tidak ada biaya pesanan karena perusahaan memilih untuk menolak pesanan khusus tersebut. Nah, dari sini dapat diketahui perbedaan dari ketika perusahaan menerima atau menolak pesanan khusus tersebut. Kemudian ketika perusahaan menolak pesanan khusus tersebut, maka menghasilkan biaya produksi sebesar 10 juta rupiah. Kemudian total biaya variabel sebesar 10 juta rupiah, menghasilkan margin kontribusi dari total penjualan dikurangi dengan total biaya variabel yaitu 7.500.000 rupiah. Dengan biaya tetap sebesar 550.000 rupiah, menghasilkan laba sebesar 6.950.000 rupiah. Dapat diketahui dalam tabel bahwa laba ketika menerima pesanan khusus tersebut lebih tinggi daripada ketika menolak pesanan khusus tersebut. Maka perusahaan disarankan untuk menerima pesanan khusus tersebut. Keputusan yang terakhir yaitu untuk menjual atau memproses lebih lanjut. Dapat diketahui bahwa contoh ilustrasi tersebut bahwa buah sawit diproses menggunakan biaya tenaga kerja langsung atau biaya overhead pabrik memakai biaya bersama sebesar 50 juta rupiah. Nah, garis hitam tersebut itu menunjukkan bahwa itu adalah titik pisah. Nah, titik pisah ini yaitu titik yang bisa mengidentifikasikan bahwa produk-produk tersebut dapat dibagi dan dapat diidentifikasi. Nah, ketika buah sawit diproduksi menjadi CPO menghasilkan 400.000 liter dan dengan alokasi biaya sebesar 30 juta. Kemudian sisanya digunakan sebagai daging kelapa sawit sebesar alokasi biaya 20 juta. Nah, di sini perusahaan melakukan pertimbangan. Apakah perusahaan akan menjual atau memproses lebih lanjut buah sawit tersebut? Nah, ketika perusahaan memilih untuk berhenti di CPO aja, maka dapat diketahui di tabel bahwa harga jualnya sebesar 40 juta rupiah dengan alokasi biaya bersama sebesar 30 juta rupiah. Kemudian total biaya yaitu 30 juta rupiah menghasilkan laba sebesar 10 juta rupiah. Nah, ketika perusahaan memilih untuk memproses lebih lanjut CPO menjadi minyak goreng sebesar 15.000 liter dengan harga jual 5.000 per liter, maka menghasilkan perhitungan harga jual sebesar 75 juta rupiah dengan alokasi biaya bersama sebesar 30 juta rupiah dengan separable cost sebesar 28 juta rupiah, menghasilkan total biaya sebesar 58 juta rupiah dan laba akhirnya yaitu sebesar 17 juta rupiah. Nah, dapat diketahui di sini bahwa total laba ketika perusahaan memilih untuk memproses lebih lanjut CPO menjadi minyak goreng yaitu mendapatkan 7 juta lebih besar daripada ketika perusahaan memilih untuk berhenti di CPO saja. Maka di sini dapat disarankan bahwa perusahaan untuk memproses lebih lanjut CPO menjadi minyak goreng. Di sini pengertian dari CPO yaitu minyak sawit. Nah, pengertian dari titik pisah yaitu titik di mana produk tersebut dapat diidentifikasikan. Nah, separable cost adalah biaya untuk memproses lebih lanjut suatu produk. Biaya bersama yaitu biaya yang terbentuk sebelum biaya tersebut dapat diidentifikasikan ke masing-masing produk dan jenisnya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai keputusan bauran produk.
Keputusan bauran produk terdiri atas dua bagian, yaitu sumber daya dengan satu batasan dan sumber daya dengan banyak batasan. Yang pertama adalah sumber daya dengan satu batasan. Sumber daya dengan satu batasan akan mementingkan batasan tertentu dan mengesampingkan batasan-batasan lainnya, sehingga cenderung tidak realistis apabila diterapkan dalam perusahaan dan kehidupan sehari-hari. Agar lebih jelas, kita akan membahas langsung ke contoh soal. Di situ diketahui waktu operasi mesin adalah 40.000 jam, margin kontribusi barang X yaitu Rp25.000 dan membutuhkan waktu produksi 2 jam per unitnya. Margin kontribusi barang Y Rp10.000 dan membutuhkan waktu produksi selama 0,5 jam per unit. Yang ditanya adalah barang mana yang tepat untuk diproduksi dengan laba maksimal. Untuk menjawab, kita perlu mengetahui berapa jumlah maksimal per unitnya yang dapat diproduksi oleh mesin barang X, yaitu dengan membagi jumlah seluruh operasi mesin 40.000 jam dibagi dengan 2 jam per unitnya. Untuk barang X yaitu 20.000 unit dan margin kontribusi totalnya Rp25.000 dikali dengan 20.000 unit menghasilkan Rp500 juta. Untuk barang Y 40.000 jam dibagi dengan 0,5 jam per unit menghasilkan 80.000 unit dan untuk margin kontribusi totalnya Rp10.000 dikali dengan 80.000 unit menghasilkan 800 juta. Apabila dengan alternatif tersebut dapat diambil, margin kontribusi total terbanyak adalah dengan memproduksi barang Y yaitu Rp800 juta. Yang kedua adalah sumber daya dengan banyak batasan. Setiap perusahaan akan menghadapi berbagai keterbatasan seperti keterbatasan bahan baku, keterbatasan input tenaga kerja, keterbatasan permintaan setiap produk, dan keterbatasan lainnya. Untuk menyelesaikan masalah tersebut dapat diatasi dengan metode program linier. Pemrograman linier adalah suatu metode yang digunakan untuk mencari solusi terbaik dari beberapa solusi yang ada. Kemudian selanjutnya contoh soalnya. Diketahui persamaan margin kontribusi totalnya yaitu 25.000X plus 10.000Y dengan batasan-batasan 2X plus 0,5Y lebih kecil sama dengan 40.000 adalah batasan waktu, X lebih kecil sama dengan 15.000 unit adalah batasan jumlah produksi, Y lebih kecil dari 40.000 unit adalah batasan jumlah produksi, X lebih besar dari 0 dan Y lebih besar dari 0. Alternatif pertama adalah dengan memproduksi 15.000 unit barang X dan 20.000 unit barang Y. Untuk mengetahui apakah jumlah barang tersebut melebihi batas operasi mesin atau tidak adalah dengan mengalihkan 2 jam dikali 15.000 unit ditambah 0,5 jam dikali 20.000 unit menghasilkan 40.000 jam. Kemudian untuk menentukan jumlah margin kontribusi totalnya yaitu dengan mengalih Rp25.000 dikali 15.000 unit barang X ditambah Rp10.000 dikali 20.000 unit barang Y menghasilkan Rp575 juta. Alternatif yang kedua adalah memproduksi 10.000 unit barang X dan 40.000 unit barang Y. 2 jam dikali 10.000 unit ditambah 0,5 jam dikali 40.000 unit menghasilkan jumlah yang sama yaitu 40.000 jam. Margin kontribusi totalnya yaitu Rp25.000 dikali 10.000 unit barang X ditambah Rp10.000 dikali 40.000 unit barang Y menghasilkan Rp650 juta. Dengan kedua alternatif tersebut, maka perusahaan akan memilih alternatif dengan jumlah margin kontribusi yang lebih besar, yaitu alternatif yang kedua dengan total Rp650 juta. Apabila hanya terdapat dua produk, maka solusi yang optimal dapat dilakukan dengan mengidentifikasi melalui grafik. Langkah-langkah yang dapat dilakukan yaitu dengan pertama menggambar batasan-batasan grafik dengan ketentuan yang sudah ada pada contoh soal sebelumnya. Kemudian yang kedua adalah mengidentifikasi titik sudut dengan jumlah yang ada. Contohnya pada tabel pada titik A
Apabila memproduksi barang X 0, Y 0, maka kontribusi totalnya adalah 0. Kemudian titik B, 15.000 unit barang X dan 0 unit barang Y menghasilkan kontribusi totalnya yaitu 375.000. Begitu juga seterusnya. Kemudian yang ketiga adalah untuk menentukan mana yang menghasilkan nilai terbesar adalah dengan melihat total margin kontribusi total. Perkenalkan, nama saya Friska Risa Putri dengan NIM 1908-1030-1097. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi mengenai penetapan harga. Yuk langsung saja kita bahas materinya. Penetapan harga. Salah satu keputusan paling sulit yang dihadapi oleh perusahaan adalah mengenai penetapan harga atau pricing. Penetapan harga menjelaskan dampak biaya terhadap harga dan peran akuntan dalam pengumpulan informasi yang dibutuhkan untuk penetapan harga. Ada dua cara yang dapat digunakan manajemen untuk penetapan harga suatu produk. Yang pertama yaitu penetapan harga berdasarkan biaya atau cost-based pricing. Pada metode ini, untuk memperoleh laba, pendapatan perusahaan harus mampu menutupi biaya. Oleh karena itu, seringkali perusahaan yang akan menetapkan harga memulainya dengan biaya, yaitu dengan menghitung biaya produk dan menambahkan laba yang diinginkan. Pendekatan ini disebut dengan straightforward. Biasanya ada suatu biaya dasar dan markup. Penetapan harga dengan markup ini sering digunakan dalam bisnis eceran atau retail. Keuntungan utama dari pendekatan ini adalah kemudahan markup standar ini untuk diterapkan. Langsung saja pada contoh. PT Raffina Raya merupakan perusahaan merakit dan menyiapkan komputer yang dikelola oleh Elvira. Biaya komputer, bahan langsung, biaya tenaga kerja langsung mudah ditelusuri. Perakit menerima Rp15.000 per jam dan perusahaan membayar tunjangan 25% dari upah. Tahun lalu, PT Raffina Raya mengerjakan 650 pekerjaan yang rata-rata memerlukan 6 jam per pekerjaan. Biaya overhead yang terdiri atas utilitas, peralatan kecil, penataan ruangan, dan lain-lain mencapai Rp80 juta. Nah, bisa kita lihat, ini merupakan laporan laba rugi dari Elvira. Untuk mencari laba kotornya, pendapatan dikurangi dengan harga pokok penjualan yang terdiri dari bahan langsung, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead, menghasilkan nilai Rp142.750.000. Sedangkan untuk mencari laba operasionalnya, laba kotor dikurangi dengan biaya administrasi dan penjualan, sehingga menghasilkan nilai Rp117.750.000. Nah, selanjutnya, karena pendekatan ini membutuhkan markup, maka kita harus menghitung markupnya terlebih dahulu. Markup ada dua jenis, yaitu markup harga pokok penjualan dan markup bahan. Markup sendiri artinya adalah persentase terhadap biaya dasar meliputi laba yang diinginkan dan biaya lain yang tidak termasuk ke dalam biaya dasar. Kembali pada kasus tadi bahwa apabila diasumsikan bahwa Elvira ingin memperoleh jumlah laba yang sama untuk setiap pekerjaan dengan laba yang diterima tahun lalu, maka Elvira perlu menghitung markup. Yang pertama yaitu markup harga pokok penjualan dengan rumus biaya administrasi dan penjualan ditambah laba operasi dibagi dengan harga pokok penjualan, menghasilkan nilai 20%. Selanjutnya, untuk mencari markup bahan dengan rumus biaya tenaga kerja langsung ditambah biaya overhead ditambah biaya administrasi dan penjualan ditambah laba operasi dibagi dengan biaya bahan baku, maka didapatkan markup bahan dengan nilai 4. Selanjutnya, untuk mengetahui bagaimana markup digunakan dalam penawaran, diasumsikan bahwa Elvira memiliki kesempatan untuk menawarkan suatu pekerjaan kepada perusahaan asuransi. Pekerjaan tersebut adalah merakit 100 unit komputer sesuai spesifikasi tertentu. Elvira mengestimasi biaya sebagai berikut. Jadi, harga penawaran awal PT Raffina Raya adalah sebesar Rp137.280.000. Ini adalah penawaran pertama. Elvira dapat menyesuaikan penawaran tersebut berdasarkan pengetahuannya tentang persaingan dalam pekerjaan tersebut dan faktor-faktor lainnya.
penetapan harga markup sering kali digunakan oleh toko-toko retail dan mereka menetapkan markup sebesar 100 dari biaya. Kemudian, perhitungan biaya target dan penetapan harga. Perhitungan biaya target adalah suatu metode penentuan biaya produk atau jasa berdasarkan harga yang bersedia dibayarkan oleh pelanggan. Ini juga sering disebut sebagai perhitungan biaya berdasarkan harga. Perhitungan biaya target merupakan metode pengerjaan terbalik dari harga untuk menentukan biaya. Perhitungan biaya target melibatkan jauh lebih banyak kerja pendahuluan daripada penetapan harga berdasarkan biaya. Perhitungan biaya target dapat digunakan paling efektif pada tahap desain dan pengembangan siklus hidup produk. Pada tahap tersebut, keunggulan produk serta biayanya masih cukup mudah disesuaikan. Langsung saja pada contohnya, perusahaan asuransi telah menetapkan spesifikasi harddisk untuk mengakomodasi software tertentu. Elvira menawarkan hard drive berkapasitas 3 GB dengan biaya 100 juta rupiah. Apabila Elvira mengurangi kapasitas hard drive menjadi 1,5 GB, maka ia dapat menghemat biaya sebesar 25 juta dengan 15 menit jam tenaga kerja langsung dan Rp15.000 per jam untuk memasang software tersebut untuk setiap 100 unit komputer. Maka Elvira melakukan perhitungan sebagai berikut. Pertama, hitung bahan bakunya. 100 juta rupiah dikurangi 25 juta rupiah menghasilkan nilai 75 juta rupiah. Kemudian menghitung tenaga kerja langsung dari 100 unit dikali 5,75 jam dikali Rp15.000 menghasilkan Rp8.625.000. Maka total biaya utamanya adalah Rp83.625.000. Nah, selanjutnya, karena kita berbicara dengan harga, maka pastilah ada aspek hukum yang melekat. Prinsip dasar dari peraturan hukum dalam penetapan harga adalah mendorong persaingan yang sehat dan mencegah terjadinya kolusi untuk menetapkan harga dan menyingkirkan pesaing dari bisnis. Yang pertama yaitu ada penetapan harga predator atau predator pricing. Merupakan praktik pengaturan harga yang lebih rendah dari biaya dengan tujuan merugikan pesaing dan mengeliminasi persaingan disebut harga predator. Namun demikian, tidak semua penetapan harga di bawah biaya merupakan biaya predator karena perusahaan dapat mengenakan harga khusus di bawah biaya untuk suatu barang, misalnya harga khusus untuk produk laris atau diskon khusus mingguan atau bulanan. Harga predator dalam pasar internasional disebut dumping, yaitu ketika suatu perusahaan menjual produknya di negara lain dengan harga di bawah biaya. Yang kedua yaitu mengenai diskriminasi harga. Diskriminasi harga adalah pengenaan harga yang berbeda kepada beberapa pelanggan atas produk-produk yang pada dasarnya sama. Kuncinya adalah bahwa hanya produsen atau pemasoklah yang dijangkau oleh undang-undang yang dinyatakan oleh Robinson-Patman Act. Hal yang terpenting, Robinson-Patman menunjukkan diskriminasi harga pada kondisi tertentu. Yang pertama, jika kondisi persaingan memang menuntut demikian, dan yang kedua, jika biaya memengaruhi yang terakhir yaitu mengenai keadilan dan penetapan harga. Standar masyarakat mengenai keadilan sangat penting dalam penetapan harga. Eksploitasi harga terjadi jika perusahaan dengan kekuatan pasar menghargai produknya sangat tinggi. Dalam keadaan ini, biaya menjadi pertimbangan. Jika harga yang dikenakan hanya untuk menutupi biaya, maka eksploitasi harga tidak terjadi. Perusahaan sering mendapat kesulitan untuk menjelaskan struktur biaya mereka dan mendapati munculnya biaya-biaya yang mungkin tidak disadari oleh pelanggan. Perlu diingat bahwa etika dibangun di atas rasa keadilan. Perilaku yang tidak etis dalam penetapan harga berkaitan dengan usaha mendapatkan keuntungan secara tidak adil dari pelanggan. Misalnya, menaikkan harga barang dalam kondisi bencana untuk mengambil keuntungan.